sikap rasis semacam ini haram buat umat Islam ya ikhwan. Haram. Karena memang beberapa waktu yang lalu sang gubernur ini terang-terangan dalam ceramahnya dia menyerang Islam. Jadi dianggap Islam ini agama pendatang, yang leluhurnya bukan leluhur bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia punya leluhur sendiri, yang leluhurnya jauh lebih mulia daripada leluhur-leluhur yang menyebarkan agama Islam. Ini ngawur ini saudara. Nah, jadi dia benci dengan Islam, dengan Arab, saudara, sehingga menumbuhkan sikap rasis. Ada satu pesantren nerima 50 miliar Pak. Mau saya sebutin? 50 Pak. Ngomong atas nama Islam, atas nama agama. Makanya saya stop dulu. Saya mau bikin rasionalisasi. Pak, saya anti agama bukan. Justru saya ini adalah sikap-sikap yang begini bertentangan dengan agama. Bukan Kang Deddy namanya jika memberikan sebuah gebrakan-gebrakan baru di Jawa Barat. Tak sedikit kalangan yang memprotes akan kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Baru-baru ini Kang Deddy memberikan sebuah kejutan kepada semua pihak yang terkait di dalam permasalahan sebelumnya. Seperti yang sudah kita dengar bersama tentang nama rumah sakit yang diubah dari Al Ihsan menjadi Welas Asih. Banyak sekali kalangan-kalangan yang memprotesnya, seperti halnya Habib Rizik dan lain sebagainya. Kali ini Kang Deddy Mulyadi membongkar dana hibah yang pada saat itu dijabat oleh gubernur yang sebelumnya. Seperti apa ulasannya, kita simak bersama. Mantan Gubernur Jawa Barat dari Partai Persatuan Pembangunan, UU Ruzanul Ulum, tengah menjadi sorotan. Namanya ikut terseret sebagai penerima dana hibah dari Pemprov Jawa Barat dari tahun 2020 sampai 2024. Berdasarkan data yang dibocorkan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Jawa Barat, lembaga pendidikan yang memiliki hubungan erat dengan UU Ruzanul Ulum telah menerima bantuan hibah sebanyak 45 miliar rupiah. Informasi itu membuka tabir yang sebelumnya sudah sedikit disingkap Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, saat memimpin rapat dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, Deddy tampak jengah lantaran pihak-pihak yang mendapatkan dana hibah dari Pemprov Jawa Barat hanya itu-itu saja dan yang mempunyai akses politik. Bahkan, di antara penerima hibah itu ada yang nekat membuat yayasan palsu. Geus tekur diomongkeun, kita tahu apa yang terjadi. Begitu kata Deddy Mulyadi dalam pertemuan tersebut. Untuk nyerap duit Pemprov 2 miliar, 1 miliar, 5 miliar. Makanya saya stop dulu. Saya mau bikin rasionalisasi. Saya minta nanti data Kemenag, berapa madrasah yang harus dibangun, yang jelas siswanya ada, dibutuhkan di wilayahnya. Pemprov siap membangun Pak. Sudah kita bangun aja nanti. Saya ngumpulin dana dari mana-mana, dari BJB, dari mana-mana, kumpulin semua, ayo kita bangunin. Gak ada lagi pemilihan sekolah pemerintah daerah, sekolah Kemenag, gak ada. Semua rakyat Indonesia, rakyat Jawa Barat sekolah di situ. Tapi caranya harus benar. Lembaga Islam harus halalan toyiban, harus memberikan contoh. Kini, teka-teki siapa yang dimaksud Deddy Mulyadi itu mulai terurai. Salah satunya bisa jadi mengarah kepada UU Ruzanul Ulum yang menjadi pendamping Ridwan Kamil dalam Pilgub Jawa Barat 2018 dan mengalahkan Deddy Mizwar Deddy Mulyadi. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Jawa Barat, Andri Kustria Wardana, menyebutkan Yayasan Perguruan Ar-Rujhan, lembaga pendidikan milik UU Ruzanul Ulum yang berada di Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, telah menerima dana hibah selama 4 tahun berturut-turut dari tahun 2020 sampai 2024. Berdasarkan data yang dibocorkan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Jawa Barat, dari tahun ke tahun, besaran dana hibah yang diterima lembaga pendidikan milik UU Ruzanul Ulum kerap mengalami kenaikan. Berikut ini rinciannya. Pada 2020, SMKS Al-Rujhan mendapatkan hibah dari Dinas Pendidikan Jawa Barat sebesar
Rp59.400.000 di tahun yang sama. SMK Ar-Rujhan mendapatkan hibah sebesar Rp600 juta. Pada 2021, STAI Ar-Rujhan mendapatkan hibah dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Jabar sebesar Rp10 miliar untuk pembangunan gedung. Pada 2023, STAI Ar-Rujhan mendapatkan dana hibah dari Biro Kesra Setda Jabar sebesar Rp30 miliar. Di tahun yang sama, Pondok Pesantren Ar-Rujhan sebesar Rp2,5 miliar. Terakhir, pada tahun 2024, SMK Ar-Rujhan kembali mendapatkan dana hibah dari Dinas Pendidikan Jawa Barat sebesar Rp2 miliar. Dikonfirmasi terkait informasi tersebut, Uruzanul Ulum tidak membalas pesan singkat yang dikirimkan priangan.com. Lantaran banyak yang tidak tepat sasaran dan kerap terjadi penyelewengan, Deddy Mulyadi menghentikan sementara pemberian dana hibah untuk yayasan pendidikan, termasuk lembaga yang berbasis agama. Saking pusing karena yayasannya sudah sering dapat, bikin yayasan baru mau saya buka. Yayasan baru Pak, nggak terverifikasi. Nih yayasan anyar, nampung 2 miliar, nampung 5 miliar. Sudahlah, bukan saya anti agama, bukan. Justru saya ini adalah sikap-sikap yang begini bertentangan dengan agama. Di Garut itu nyampe berapa Garut tuh bantuan ke yayasan? Ada sekitar 200 lembar. Hampir 300 miliar. 300 miliar. Garut tuh sampai 500 miliar Pak, bantuan untuk yayasan. Ada satu yayasan 5 miliar Pak, bikin yayasan langsung dapat 5 miliar. Aisyah Nawiyah Naruh Group. Kan saya ingin besar, kalau mungkin gubernur yang lain nggak berani menghadap saya, berani Pak. Udah nggak ada masalah, dicaci maki, dibenci terserah, diomongin mangga. Yang penting saya ini merubah sistem. Saya nggak mau uang Jawa Barat hanya dinikmati oleh beberapa orang itu juga. Ada satu pesantren nerima 50 miliar Pak. Mau saya sebutin 50 Pak, ngomong atas nama Islam, atas nama agama. Jadi bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.